wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widy Nur Azahra dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang teori behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dewi Aisyah, yang kedua ada Nurhaliza, yang ketiga ada Sofia Evita, dan yang keempat ada saya sendiri. Baik, sebelumnya kami akan membahas tentang latar belakangnya dulu. Belajar merupakan proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya salah menjadi benar. Namun belajar yang kita bahas pada makalah ini yaitu belajar pada pendidikan formal, yang mana tugas guru di sini adalah mengarahkan peserta didik untuk tidak terjerumus kepada hal yang negatif. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gagne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Jadi menurut teori behavioristik ini, belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret atau nyata. Teori ini hanya memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental, sehingga dengan kata lain, behavioristik tidak mengakui dengan kecerdasan bakat, minat, dan perasaan individu dalam belajar. Peristiwa belajar semata-mata hanya untuk melatih refleks-refleks sedemikian rupa, sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Jadi dapat dikatakan bahwa teori behavioristik ini memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang. Dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus oleh guru tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Dewi Aisyah dengan NIM 19101233225. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh dan pemikiran teori behavioristik. Berikut beberapa tokoh pemikiran dalam pandangan psikologi belajar behavioristik. Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike yang dikutip dalam buku Westi Suemanto mengatakan belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Suemanto 2006, stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat, sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsangan. Percobaan Thorndike yang terkenal dengan binatang seperti percobaan kucing yang telah dilaparkan dan diletakkan di dalam sangkar yang tertutup, dan pintunya dapat dibuka secara otomatis apabila knop yang terletak di dalam sangkar tersebut tersentuh. Percobaan tersebut menghasilkan teori trial and error atau selecting and connection, yaitu bahwa belajar
itu terjadi dengan cara mencoba-coba. Kucing tersebut cenderung untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak mempunyai hasil. Setiap respon menimbulkan stimulus yang baru. Selanjutnya stimulus baru ini akan menimbulkan respon lagi, demikian selanjutnya, sehingga dapat digambarkan dalam percobaan tersebut. Apabila di luar sangka diletakkan makanan, maka kucing berusaha untuk mencapainya dengan cara meloncat-loncat kuat ke sana kemari. Dengan tidak sengaja kucing telah menyentuh knob, maka terbukalah pintu sangkar tersebut. Ya, selanjutnya Ivan Petrovich Pavlov. Dalam pemikiran Pavlov yang dikutip dalam buku Muhibin, berasumsi bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu perilaku manusia dapat berubah sesuai apa yang diinginkan. Classic conditioning, pengondisian atau persyaratan klasik, adalah proses ditemukan Pavlov melalui percobaan terhadap anjing di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculnya reaksi yang diinginkan. Bertitik otak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang anjing karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia, namun demikian dengan segala kelebihan. Secara hakiki manusia berbeda dengan binatang. Ia mengadakan percobaan dengan cara mengadakan operasi leher pada seekor anjing sehingga kelihatan kelenjar air liurnya dari luar. Apabila diperlihatkan suatu makanan, maka akan keluarkan air liur anjing tersebut. Ini sebelum makanan diperlihatkan. Maka yang akan diperlihatkan adalah sinar merah terlebih dahulu, baru makanan. Dengan sendirinya air liur pun akan keluar pula apabila perbuatannya yang demikian dilakukan berulang-ulang, maka pada suatu ketika dengan hanya memperlihatkan sinar merah saja tanpa makan air liur pun akan keluar pula. Ya, selanjutnya Burrhus Friedrich Skinner. Seperti halnya kelompok penganut psikologi modern, Skinner mengadakan pendekatan behavioristik untuk menerangkan tingkah laku. Dalam perkembangan psikologi belajar, ia mengemukakan teori aparat conditioning di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana. Dalam lingkungan relatif besar, dalam beberapa hal pelaksanaannya jauh lebih fleksibel daripada conditioning klasik. Operant conditioning adalah suatu proses perilaku operasi penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali. Dalam laboratorium, Skinner masukkan tikus yang telah dilaparkan dalam kotak yang disebut Skinner box, yang sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan, yaitu tombol alat pemberi makanan, penampung makanan, lampu yang dapat diatur nyalanya, dan lantai yang dapat dialiri listrik. Karena dorongan lapar, tikus berusaha keluar untuk mencari makanan. Selama tikus bergerak kesana kemari untuk keluar dari box, tidak sengaja ia menekan tombol, makanan keluar secara bertahap sesuai peningkatan perilaku ditujukan si tikus. Ya, selanjutnya Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Moderi, Albert kebangsaan Kandala. Ini ya seseorang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri eksperimen. Yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobo Dolly yang menunjukkan anak meniru secara persis perilaku
agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Faktor-faktor yang berproses dalam observasi yaitu perhatian mencukupi peristiwa, peniruan dan karakteristik pengamat, penyimpanan atau proses pengingat mencukupi kode pengodean simbolik, reproduksi motorik mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, kekuatan umpan balik, motivasi mencakup dorongan dari luar dan penghargaan terhadap diri sendiri, ya. Selain itu juga harus diperhatikan bahwa faktor model atau teladan mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang tingkah tertinggi belajar dari pengamatan diperoleh dengan cara mengorganisasikan sejak awal dan mengulangi perilaku secara simbolik kemudian melakukannya. Ya, sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Halija dengan NIM 1910 123220007. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Jadi, kelebihan dan kelemahan teori behavioristik sendiri diantaranya adalah jadi guru tidak selalu menceramahi muridnya, namun muridnya dibiasakan untuk belajar mandiri. Namun apabila murid itu mengalami kesulitan, guru akan membantu. Kemudian guru dibiasakan untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Dan juga dalam teori behavioristik ini diadakannya pelatihan dan pengulangan sehingga bakat dan kecerdasan anak yang dimiliki ia sebelumnya dapat lebih optimal. Namun apabila anak tersebut telah mahir dalam satu bidang, tetap diadakan pembiasaan, pengulangan dan pelatihan yang secara berkesinambungan agar lebih optimal. Kemudian kelebihan ia yang lainnya adalah dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya. Kemudian teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaannya mengandung unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Teori behavioristik ini juga cocok untuk diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi orang dewasa, kemudian suka meniru, dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan secara langsung. Dan kita beralih ke kekurangan teori belajar behavioristik. Jadi, tidak semua pelajaran dapat menggunakan metode ini. Kemudian, siapa sih yang paling terdampak dari teori belajar behavioristik sendiri? Yang paling terdampak buruknya adalah murid atau siswa sendiri. Jadi dalam teori belajar behavioristik ini, murid berperan sebagai pendengar saja sehingga ia terlihat sebagai individu yang tidak pasif karena ia berperan sebagai pendengar apa yang ia dengar dan dipandang oleh gurunya sendiri. Kemudian karena ia mendengarkan penjelasan dari guru saja, sehingga motivasi dari luar, motivasi dari sosialnya itu kurang karena hanya terpaku pada penguatan yang diberikan gurunya saja. Kemudian karena ia terpaku tadi pada penjelasan gurunya, sehingga inisiatif siswa sendiri dalam menyelesaikan masalah yang bersifat sementara itu tidak dapat terselesaikan. Kemudian teori ini juga cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear atau satu arah saja, kemudian konvergen atau terpusat pada itu aja, kemudian tidak kreatif sehingga siswa ditundukkan sebagai siswa yang pasif gitu. Kemudian pembelajaran dalam teori belajar behavioristik ini karena berpusat pada guru, jadi
Pembelajaran ini hanya berorientasi kepada hasil yang dapat diamati dan diukur, misalnya seperti nilai. Kemudian pembelajaran dalam metode ini dapat mengakibatkan pembelajaran yang tidak menyenangkan karena bisa saja komunikasi satu arah dan guru cenderung bersifat otoriter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Epita dengan NIM 191101233200016. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan memaparkan materi tentang penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Nah, penerapan teori behavioristik ini tergantung dari tujuan dan materi pembelajaran, siswa dan karakteristiknya, media, fasilitas, lingkungan, dan penguatan. Intinya teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir, serta memandang pengetahuan adalah objektif, yang artinya apa yang diterangkan oleh guru itulah yang harus dipahami oleh siswa. Dilihat dari pengertiannya, penguatan adalah segala sesuatu yang dapat memperkuat timbulnya respon. Nah, menurut Mukinan pada tahun 1997 ada beberapa prinsip teori belajar behavioristik, yaitu yang pertama, teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Lalu yang kedua, teori ini juga beranggapan yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon, karena hal ini yang dapat diamati. Lalu yang ketiga adalah penguatan, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon, yang merupakan faktor penting dalam belajar. Nah, perkembangan perilaku merupakan objek pengamatan dari aliran-aliran behaviorisme. Perilaku dapat berubah sikap, ucapan, dan tindakan seseorang, sehingga perilaku ini merupakan bagian dari psikologi. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai. Teori ini memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Sehingga dengan kata lain, behavioristik tidak mengakui dengan kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata hanya untuk melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari presentasi kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.